Pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin, termasuk KJP untuk madrasah, termasuk kita bangun masjid. Artinya ini tetap akan kita jaga. Maka saya minta maaf kepada semua masyarakat, lalu dalam kerumunan di bandara, di Petamburan, di tempat di Megamendung, terjadi suatu penumpukan yang memang di luar kendali, karena antusiasme. Nah, maka itu saya langsung dengan kawan-kawan di DPP FPI semenjak kejadian itu kita stop. Nah, tidak ada lagi kerumunan, bahkan seluruh rencana jadwal ke luar kota, ke daerah kita stop sampai pandemi ini berakhir. Saja memang ada beredar di media bahwa dari PA1212 telah meminta maaf kerumunan yang terjadi di Petamburan maupun di bandara. Itu silakan aja meminta maafkan kepada rakyat Indonesia lah khususnya rakyat Jakarta ini silakan, tetapi penyidikannya tetap berjalan, ya, penyidikannya tetap berjalan tentang pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di daerah Petamburan pada saat adanya akad nikah anak dari saudara MRS, ya. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya, ada nggak musuhin Islam, ada nggak pengen melecehkan Al-Quran. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini, jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa bernegara. Yang dihadapi oleh Ahok ini bukan masalah Ahok dengan Habib Rizik, Ahok dengan GNPF MUI, Ahok dengan FPI, enggak. Tapi masalah Ahok melawan negara, melanggar KUHP pasal 156A. Nah, jadi bukan Ahok ini melawan organisasi, bukan. Ahok saat ini berhadapan dengan negara. Nah, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum itu mewakili negara untuk melawan Ahok yang telah melakukan pelanggaran KUHP pasal 156A. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan nanti. Terima kasih. Muhammad Rizik Syihab sedang terima karma Ahok. Simak 4 fakta ini. Ditulis Navi Seward di seward.com. Ingat, Tuhan itu tidak tidur. Gusti ora sare. Apakah ada yang masih ingat ucapan Ahok saat Basuki Cahayapurnama mengucapkan ini beberapa tahun yang lalu? Percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu Anda dipermalukan. Terima kasih. Penulis tidak akan membahas siapa aja orang-orang yang sudah menerima karma terkait ucapan Ahok tersebut, karena sudah banyak dibahas di tulisan-tulisan sebelumnya beberapa tahun silam. Dalam video ini, kita hanya akan membahas khusus tentang Rizik Syihab. Mari kita lihat daftar ucapan Rizik Syihab terhadap Ahok atau Basuki Cahayapurnama selama ini. Yang pertama, siapa yang terbukti kabur? Tentu ada yang ingat jika Muhammad Rizik Syihab adalah salah satu orang yang ngotot minta Ahok ditahan saat kasus dugaan penistaan agama. Ya, Rizik dengan lantang meminta kepada pihak hakim untuk menahan Ahok dengan dalih Ahok berpotensi melarikan diri. Namun faktanya, Rizik Syihab yang malah melarikan diri ke Arab Saudi
selama lebih dari 3 tahun lamanya. Oleh karena itu, sudah terbukti jika Rizik Syihab yang melarikan diri ke luar negeri ke Arab Saudi, bukan Ahok. Yang kedua, siapa sebenarnya yang mulutnya kasar? Rizik Syihab juga pernah mengatakan jika Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini mulutnya kotor, kasar, dan kurang ajar. Tetapi sekarang FPI yang katanya Front Pembela Islam malah membela ceramah Rizik Syihab yang isinya kasar, dan kurang ajar. Untuk kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu, kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi dipenggal, saudara, nah tolong, kalau ada laporan, penista agama, proses dong. Betul? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir! Takbir! Tidak sesuai sabta marga. Unyil. Saya nggak peduli siapapun orangnya, saudara. Mau presiden, mau menteri, mau para jenderal TNI dan Polri, hati-hati kalian. Kalau kalian ingin menyingkirkan ajaran agama dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, berarti kalian ingin melawan agama. Kalian menantang agama. Demi Allah, kami tidak akan mundur walaupun selangkah, saudara. Takbir! Takbir! Ada lonte hina Habib. Sudah kelihatan bukan siapa sebenarnya yang mulutnya kotor, yang tetap dibela oleh pengikutnya? Masih percaya mereka sebagai Front Pembela Islam? Gimana logikanya mereka mengklaim dirinya sebagai pembela Islam jika mulut imam besarnya kotor dan kurang ajar? Jadi sebenarnya mereka ini pembela atau perusak Islam? Yang ketiga, Rizik doakan pendukung Ahok. Tentu ada yang ingat doa Rizik Syihab kepada pendukung Ahok beberapa tahun yang lalu. Iya, Rizik Syihab dengan lantang berdoa dan diaminkan pengikutnya seperti ini. Ya Allah, jika ada di antara umat Islam yang ada di Jakarta ini, yang sudah dinasehati ulama, sudah dikasih tahu ulama, agar jangan memilih pemimpin kafir, tapi dia tetap bandel, ya Allah, dia tetap ngotot, ya Allah, bukan karena dia tidak tahu, ya Allah, tapi dia ingin melawan Engkau, dia ingin melawan daripada fatwa ulamanya, ya Allah. Dia sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu, ya Allah. Maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari, gundah gulana tiap hari. Dibikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkati nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Tetapi sekarang faktanya apa? Selama Rizik Syihab kabur ke Arab Saudi, dia dan keluarganya tinggal di rumah kos yang tidak ada TV-nya. Tidak bisa ceramah sembarangan seperti di Indonesia, yang artinya tidak ada pemasukan. Intinya,
sudah 3 tahun lebih dia dan keluarganya susah di Arab Saudi. Dan yang terbaru, Rizik malah kabur dari Rumah Sakit Ibu dan Anak UMMI atau Rumah Sakit Umi Bogor, yang setelah sempat dirawat di sana. Mirisnya, Rizik Syihab juga menyembunyikan hasil swab tesnya ke publik dengan dalih itu privasi. Ini bukan masalah privasi atau tidak, tetapi rakyat khususnya umat harus tahu Rizik itu positif corona atau tidak. Jika dia positif corona, dia harus isolasi mandiri agar tidak menyebarkan virus corona ke orang lain. Jika dia negatif corona, berarti dia harus memenuhi panggilan pihak kepolisian untuk diperiksa terkait kerumunan yang ia lakukan beberapa hari yang lalu. Logika sajalah, ada yang percaya jika ada orang negatif corona tetapi tidak mau mengumumkannya ke publik. Apakah mungkin orang yang negatif corona malah kabur dari rumah sakit? Dan sekarang pihak tim medis menyarankan Rizik Syihab harus isolasi mandiri atau karantina sendiri. Apakah mungkin orang yang negatif corona harus isolasi mandiri? Jadi, jika Rizik Syihab pernah mendoakan pendukung Ahok terkena penyakit yang belum ada obatnya, apakah doa tersebut sekarang membalik ke Rizik Syihab? Dan fakta yang keempat, meminta maaf tetap diproses hukum. Hal ini yang menjadi inti dalam video ini. Saat kasus Basuki Cahayapurnama atau Ahok beberapa tahun yang lalu, Rizik Syihab pernah mengatakan dengan lantang, jika setelah Ahok meminta maaf, proses hukum tetap dilanjutkan. Pasti saya sampaikan kepada semua umat Islam ataupun orang yang merasa tersinggung, saya sampaikan mohon maaf. Tidak ada maksud saya melecehkan agama Islam atau Al-Quran. Kalian bisa lihat suasana videonya seperti apa. TV One semua juga ada di lokasi, kok nggak ada TV yang menganggap itu sebuah pelecehan. Saya juga bukan anti-Islam, saya dari kecil kamu bisa lihat, bukan kita mau riak itu ya. Sekolah-sekolah Islam kita bantu izin berapa banyak selesaikan izin, termasuk KJP untuk madrasah, termasuk kita bangun masjid. Kamu bisa lihat tindak tanduk saya, ada nggak musuhin Islam, ada nggak pengen melecehkan Al-Quran. Makanya saya minta maaf untuk kegaduhan ini. Jangan sampai, saya pikir komentar ini jangan diteruskan lagi. Ini tentu mengganggu keharmonisan hidup berbangsa bernegara. Dan sekarang ucapan Rizik Syihab itu kembali ke dirinya sendiri. Rizik Syihab sekarang meminta maaf karena telah membuat kerumunan dengan dalih tidak sengaja. Membuat maulid Nabi di tengah situasi pandemi virus corona dan membuat pesta perkawinan untuk anaknya sendiri dengan mengundang 10.000 tamu, lalu Rizik ngeles tidak sengaja. Oh my God. Hanya orang-orang dungu yang percaya dengan ocehannya tidak sengaja membuat kerumunan. Ya, kita kembalikan ucapan Rizik Syihab terhadap Ahok kepada Rizik Syihab sendiri. Jika Rizik pernah mengatakan Ahok harus tetap diproses hukum, meskipun Ahok sudah meminta maaf, berarti Rizik Syihab harus tetap juga diproses hukum meskipun ia sudah meminta maaf. Simpel bukan? Jika Rizik Syihab sekarang meminta maaf, apakah ini artinya Rizik mengakui kesalahannya dengan membuat kerumunan di tengah pandemi virus corona saat ini? Yang pasti, pihak kepolisian sudah mengatakan bahwa proses penyidikan terhadap Rizik Syihab akan tetap terus berjalan dan dilanjutkan. Silakan Rizik Syihab menuai apa yang ia tanam selama ini. Yang pasti, Tuhan tidak tidur. Dan karma itu nyata. Salam hangat Bapak Infrastruktur menuju Indonesia Maju.